Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dan para pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa meneguk air di telaga baginda kita sallallahu alaihi wasallam nantinya. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, masih dalam pembahasan bab tentang al-kibr, yaitu kesombongan. Kita sudah bahas beberapa ayat, sedikit kita murajaah ya. Kita sebutkan ulang beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab al-kibr. Pertama adalah innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Dan sungguh buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ada 3 ayat yang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab jadikan landasan dalam pembahasan al-ujub. Yang pertama surah An-Nisa ayat 36, yang kedua surah Luqman ayat 18, dan surat An-Nahl ayat 29. Kemudian di antara hadis yang dijadikan sebagai landasan tentang sombong adalah hadis yang datang dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga, bayangkan, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau hanya sebesar dzarrah, sebesar biji sawi kecil. Bila mana unsur kesombongan itu ada dalam diri kita, maka tidak Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanan. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Seorang laki-laki berkata, bila mana seorang menyukai memakai baju baru atau sendal baru, apakah itu terhitung sebagai kesombongan? Nah, lihat, bila mana kita memiliki nikmat, bila mana kita Allah berikan kepada kita kemampuan, maka lihatkanlah pada dirinya bahwa Allah berikan nikmat itu. Silakan Anda beli baju jika itu membutuhkan. Silakan Anda pakai sendal yang baru jika itu membutuhkan. Silakan Anda pakai sepatu yang baru jika membutuhkan. Bukan itulah yang menjadi ukuran kesombongan. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lihat, al-kibr, Nabi menyebutkan apa yang disebut dengan sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas. Hadis rawahu Muslim. Apa itu kesombongan? Batarul haqqi itu artinya apa? Menolak kebenaran. Kita tahu itu kebenaran, kita tidak mau. Kita sombong. Kita tahu itu adalah perintah Allah, kita tidak melaksanakan. Nah, kita sombong. Kita tahu itu adalah sunnah Nabi SAW dalam hidup kita, kita tinggalkan. Itu namanya sombong. Yang pertama adalah menolak kebenaran.
Hati-hati kita ya, jangan sampai kita menolak kebenaran, karena sifat menolak kebenaran itu adalah sifat orang yang sombong. Yang kedua adalah wa ghamtun nas. Ya. Ghamtun nas ay ihtiqaruhum. Apa itu? Merendahkan orang lain, menghina orang lain, menganggap diri dia lebih mulia. Fala yushtarat fil mutakabbir ay yakuna madhharu ghairi jamil. Dan jangan salah pula bahwa orang yang sombong itu ya ada pada orang-orang yang misalnya memiliki baju baru atau penampilan bagus. Justru terkadang kesombongan itu ada pada orang yang biasa. Karena memang ukurannya bukan pada penampilan. Kalau dalam penampilan dia sombong, kalau dalam berpakaian dia sombong, kalau dia di dalam berkendaraan dia sombong, nah itu lebih lagi. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang ya menolak kebenaran dan merendahkan orang. Nah, di Syekh Shalih Al-Fauzan di sini ya menyebutkan fala yushtarat fil mutakabbir ay yakuna madharuhu jamil bal yushtarat fi alla yabtar al-haqq wa yamtun nas. Jadi tidak ada syaratnya kalau orang yang sombong itu orang berpunya, enggak. Bisa jadi orang yang tak berpunya juga ikut sombong, menolak kebenaran misalnya, dia termasuk orang yang sombong. Makanya nanti hadis berikut ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling bahaya. Di antara orang yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disukai oleh Allah tabaraka wa taala apa? Orang-orang yang berada dalam saat kesusahan, kesulitan tapi dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwafillah, di antara hadis yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam bab ini adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini juga harus kita perhatikan. Allah tidak menilai dari sisi penampilan, Allah juga tidak menilai dari sisi harta yang dipunya, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatannya. Maka yang menjadi fokus kita apa? Fokus kita adalah memperbaiki hati kita, memperbaiki amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, man tawadha'a darajatan rafa'ahu Allah biha darajah. Barang siapa yang tawadu, maka Allah angkat satu derajat, hatta yaj'aluhu fi a'la 'illiyin, sampai Allah jadikan dia pada tempat yang paling tinggi di dalam surga. Bayangkan. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, 'ala Allahi darajah, barang siapa yang sombong kepada Allah ya satu kesombongan, wada'ahu Allah biha darajah, Allah akan rendahkan satu derajat, hatta yaj'alahu fi asfala safilin, sampai Allah jadikan pada tempat yang paling hina, yang paling rendah. Bayangkan, ini bahaya sombong. Ya, subhanallah, kesombongan ini akan menggiring kita kepada kebinasaan, bahkan menghalangi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesombongan akan menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengundang azab dan murka Allah tabaraka wa taala. Allah hinakan dia, Allah jadikan di tempat yang paling rendah, yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan itu adalah ya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong itu siapa? Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak berhak untuk menjadi orang yang sombong. Nah, hadis yang terakhir dalam bab ini hadis yang luar biasa. Li-Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma rafa'a, hadisnya ya marfu, iyyakum wal kibr, jauhkan oleh kalian kesombongan, fa innal kibra yakunu fil rajuli wa inna alaihi al-aba'ah. Hadis rawahu thiqat. Ini bahayanya subhanallah, bahwa kesombongan itu bisa terjadi pada orang yang padanya kesusahan muncul. Ini tidak ya, orang yang sombong subhanallah, mungkin kalau banyak harta itu bisa membuat dia bisa sombong.
Atau orang punya kedudukan itu bisa membuat dia sombong. Apalagi orang yang misalnya viral di sosial masyarakat, dia terkenal, bisa jadi itu membuat dia sombong. Tapi kalau orang miskin, orang susah, apa yang membuat dia harus sombong? Kesusahannya. Tapi ketika orang susah itu sombong, dia ini lebih parah. Tidak berhak untuk sombong. Walaupun orang kaya juga tidak berhak untuk sombong. Maka di sini wa fi hadzal hadits bayan li hali ba'din nas al-mutakabbirin. Wa min dzalika al-mar takunu 'alaihi al-'aba'ah min shiddati al-haja wa dhamki al-ma'isha wa qillati asy-syai'. Ya, banyak kebutuhannya, hidupnya sempit. Ma'a dzalika la tamna'u halatu hadhihi min al-takabbur. Tapi keadaan seperti itu pun dia tidak bisa menahan dirinya untuk sombong. Tidak bisa menahan dirinya untuk tidak sombong. Kondisi itu tuh tidak bisa membuat dia sadar, tidak bisa membuat dia tahu bahwa dia dalam kondisi faqirun alai aba'atun wa huwa mutakabbir. Wa fil muqabil qad yakunu ar-rajul alaihi thiyabun jamilatun wa dhu manzar hasan wa huwa 'abidun lillahi ta'ala mutawadhi. Ya, bayangkan ada dua keadaan yang berbeda ini. Keadaan pertama tadi orang yang sulit, orang yang susah, tapi dia sombong. Apa yang dia sombongkan? Ya kan? Tapi subhanallah, jangan pula kita mengira orang-orang yang orang-orang yang pakaiannya bagus, ya, kemudian penampilannya baik, tetapi huwa 'abid lillahi azza wa jalla, mutawadhi. Dia seorang hamba Allah yang taat dan orang yang bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tawadu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ukuran bukan pada penampilan. Ukuran bukan pada ya bentuk rupa, tapi bisa jadi ya kesombongan itu hanya ada pada dua hal tadi, bahwa yang pertama adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah merendahkan orang lain. Nah, ada hadis, subhanallah. Hadis ini ancaman yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan Nabi, ya Allah, di mana thalathatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada tiga kelompok manusia, bayangkan, tiga kelompok manusia yang Allah tidak mau bicara kepadanya di hari kiamat kelak. Allah tidak melihat kepadanya, bayangkan. Allah tidak mau bicara dan Allah tidak juga mau melihat padanya. Allah juga tidak mau mensucikan dia, bayangkan. Kehinaan yang luar biasa. Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau bicara, Allah tidak mau mensucikan. Siapa? Bahkan walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa? Usyaimitun zanin. Siapa Usyaimitun zanin? Dijelaskan adalah orang yang tua, yang sudah berumur tapi berzina. Bayangkan, orang yang sudah berumur berzina. Usyaimitun zanin. Ini orang tidak Allah bicara padanya, Allah tidak melihat kepadanya, Allah tidak mau mensucikannya, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Kenapa? Orang yang tua, yang sudah berumur. Wa hadza dalilun ala hubbihi lizina, menunjukkan ya bahwa dia sangat menyukai perbuatan zina, wal iyadzu billah. Kalau seandainya misalnya, kalaulah seandainya la qadarullah, semoga tidak terjadi pada anak-anak muda hari ini. Kalaupun falau kana syaban farubbama yuqala ghalabat alaihi syahwa. Kalau anak muda barangkali dia berzina, wal iyadzu billah, ya a'adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, semoga Allah jaga kita dan keluarga dan anak keturunan kita. Kalaulah seandainya ada anak muda yang berzina, maka bisa orang mengatakan mungkin dia kalahkan oleh syahwatnya. Tapi kalau orang tua berzina, sudah tua berzina, hadza yadullu ala hubbihi lizina. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bicara kepadanya, tidak mau melihatnya, tidak mau mensucikannya, bayangkan, dan baginya azab yang pedih. Ya. Yang kedua siapa? Adalah wa'ailun mustakbir, orang yang susah lagi sombong. Orang yang sulit tapi sombong.
Sombong sini tadi dua yang mesti kita pahami. Sombong yang dimaksud oleh Nabi itu dua. Yang pertama apa tadi? Menolak kebenaran. Yang kedua, itu menolak kebenaran walaupun dia orang yang sulit, dia tergolong sombong. Makanya mustakbir, ailun mustakbir, orang yang susah tapi dia sombong. Dia menolak kebenaran, menolak al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya, menolak kebenaran yang disampaikan Allah melalui firman-Nya dan Nabi SAW melalui sabdanya. Ditolak sama dia, nggak mau dia mengamalkan, nggak mau tahu dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia menghinakan orang atau merendahkan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak diajak oleh Allah untuk bicara, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah sucikan, dan baginya azab yang pedih. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah orang-orang yang menjual barangnya tidaklah laku kecuali dia bersumpah, dan kemudian tidaklah dia membeli kecuali dia bersumpah. Artinya di sini ada nilai di mana seseorang bersumpah itu menunjukkan ketidakjujuran. Wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yashtari illa bi yamini wa la yabi' illa bi yamini. Dan selalu bersumpah, membeli demi Allah bersumpah, kemudian penjual juga demikian. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala katakan al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku, sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar, barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satu dari keduanya, maka aku campakkannya ke dalam neraka. Jelas sampai di sini ya kafilah. Kenapa hadis-hadis disampaikan? Karena memang inilah pembahasan dalam bab al-kibr. Nah, masuk kepada dosa yang kedua di antara kabair adalah al-ujub. Apa itu ujub? Kita akan lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang takut dari azab Rabb mereka. Ujub ini ikhwafillah rahmatullah bisa akan membatalkan amal kita. Ujub itu bahwa menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, menganggap dirinya lebih bagus daripada orang lain. Kita terkadang subhanallah merasa bahwa kita telah banyak berbuat baik dalam agama Allah, dalam membela Islam ini. Kita merasa telah banyak berjasa di dalam menolong Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, atau di dalam menolong hadis, menolong Nabi SAW di dalam sunnahnya, atau misalnya membela Al-Quranul Karim. Hati-hati di dalam berbuat dan beramal ini, apalagi amal dakwah ini, sungguh tidak ada orang yang kemudian dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, tidak ada orang yang paling buruk di dalam orang yang salat daripada orang-orang yang ujub dalam dirinya. Ujub sekali lagi bahwa merasa dirinya lebih baik, lebih banyak berjasa, lebih berbuat daripada orang lain. Di saat dia melihat orang lain tidak seperti dia, langsung dia remehkan, langsung dia anggap orang itu tidak ada apa-apanya. Hati-hati, syaitan bisa masuk dari pintu ini, karena ini akan bisa membatalkan amal-amal dia. Merasa dia lebih banyak berjasa, merasa dia lebih banyak berbuat, merasa dia lebih banyak berjuang, dan seterusnya. Maka oleh karena ikhwafillah, dalam sebuah perjuangan dakwah tidak ada yang boleh merasa dia yang lebih berjasa. Nabi SAW adalah orang yang paling berjasa dalam hidup ini. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah Nabi kita SAW, dengan risalah yang dia bawa, dengan Islam yang dia sampaikan, alhamdulillah sampai ke hati kita, dan dengan itu kita tahu apa tugas kita, apa kewajiban kita, dan apa yang mesti kita lakukan agar kita selamat dunia akhirat. Siapa orang yang paling sayang kepada kita? Orang tua kita. Betul, orang tua kita lebih sayang kepada kita, tapi kesayangan orang tua kita lebih kepada materi, pengasuhan, bentuk kasih sayang yang diberikan. Tapi Rasulullah SAW adalah dengan risalah yang beliau bawa, kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bukankah itu adalah jasa baik?
Bukankah itu adalah ya sesuatu yang patut untuk kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla? Maka selalulah untuk membuktikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mari kita lihat bagaimana penjelasan wa fi hadhil ayati sifatul mu'minin alladzina dzakarahumullah fi suratil Ma'arij. Di dalam surah Al-Ma'arij ini di antara sifat-sifat orang-orang beriman, sifat-sifat orang beriman yang Allah sebutkan. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Itu sifat manusia. Bagaimana? Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa oleh keburukan, apa dia? Jazua. Selalu dia berputus asa, kemudian selalu dia berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Tapi bila mana dia diberikan Allah kebaikan, Allah lapangkan kelapangan, kemudahan, dia menjadi orang yang manu'a. Yaitu apa manu'a? Bakhil. Ya. Kalau dalam keadaan sulit, dia berkeluh kesah. Kalau dalam keadaan berpunya, lalu dia menjadi orang yang bakhil, merasa apa yang ia dapat itu adalah hasil kerja kerasnya, merasa apa yang ia dapatkan itu adalah hasil pengalamannya, ya, dan seterusnya. Ilmu dia ini tak ubahnya seperti Qarun. Ketika Allah berikan harta yang banyak kepadanya, dia merasa, ku dapatkan harta ini karena apa? Kehebatanku. Bukankah dulu dia orang yang miskin? Bukankah dulu dia orang yang susah? Didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam karena kesusahannya. Allah bukakan, Allah ijabah doa Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Allah bukakan pintu rezeki melalui emas, pintu usaha yang luas. Ya, akhirnya ya kemudian jadi orang yang kaya raya. Tapi di saat dia harus mengeluarkan zakat, dia tidak mau mengeluarkannya. Bahkan utusan yang diutus kepadanya, dia mengatakan, menuduh bahwa dia ingin merampas seluruh harta yang ia punya. Bayangkan, manusia kalau sudah kaya lupa bagaimana dulu kehidupannya. Ini sifat siapa? Sifat manusia. Nah, apa kata Allah? Illal musallin. Yang selamat hanya orang-orang yang salat. Yang salat yang seperti apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang terus continue salat, yang terus menjaga salatnya. Bukan salat satu hari kemudian besok libur. Orang-orang yang istiqamah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang-orang yang menyadari bahwa pada hartanya itu ada hak orang-orang yang telah ditentukan. Ada hak orang-orang. Al-lisail wal mahrum. Orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak mendapatkan bagian. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan juga orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam pembahasan al-ujub. Kenapa? Di sini beliau mengatakan fahum wajiduna min adzabillah. Orang beriman itu takut akan azab Allah. Bila mana kita merasakan dalam diri kita takut akan azab Allah, itu tanda orang beriman. Makanya subhanallah, ada orang di dunia ini hidup tak merasa, dia merasa aman saja. Maka pernah saya sampaikan satu kalimat, barang siapa yang merasa aman di dunia ini dari Allah, maka apa katanya? Kalimat man aminahu fid dunya khawaftuhu fil akhirah. Barang siapa yang merasa aman dari Allah di dunia ini, dia merasa tidak bersalah kalau tidak sholat, dia merasa tidak bersalah kalau tidak bayar zakat misalnya, dia merasa biasa saja kalau dia misalnya tidak puasa, ini merasa aman. Orang yang merasa aman di dunia ini, apa kata Allah? Aku jadikan dia takut di hari kiamat. Jelas. Tapi orang yang merasa takut kepada Allah di dunia ini, aku jadikan dia aman
Di akhirat. Kita duduk di sini ada rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita dalam beragama ini salah, ya kan? Kita belajar agama, belajar akidah, belajar fikih, belajar dalam ibadah salat kita merasa takut kalau dalam ibadah kita tidak betul. Kita belajar akidah, kalau di dalam keyakinan kita ada perkara yang salah, di dalam keyakinan kita kepada Allah, kepada yaumil akhir, kepada para rasul, kepada kitab-kitab yang diturunkan, kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam beragama kita salah, kita takut kalau seandainya kita tidak berilmu, kita menjadi orang yang jahil dalam beragama, lalu kemudian amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa takut di dunia ini kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia rajin belajar, rajin menuntut ilmu, rajin menjaga salatnya 5 waktu berjamaah di rumah Allah, rajin dia berbuat baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Maka ini adalah rasa takut itu akan mendatangkan keamanan bagi dia di hari kiamat kelak. Maka lihatlah orang-orang nggak punya rasa takut di dunia ini. Anta ngajak aman saja, mau tidur jam berapa tidak ada masalah, mau bangun jam berapa tidak ada masalah. Dia tidak merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan gitu. Dosa kalau dia tidak sholat, berdosa kalau dia tidak menjalankan perintah Allah. Hal itu membuat dia tidak merasa takut, maka yakinlah di hari kiamat akan takut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ahibati billah, mereka orang-orang beriman itu takut kepada azab Allah Subhanahu. Sehingga apa? Kita tidak mengambil hak orang lain. Ya kan? Sehingga apa? Dia tidak mau mencuri, sehingga dia tidak mau menzalimi orang lain. Sehingga dia tidak mau memakan harta anak yatim. Sehingga dia tidak mengambil hak orang secara zalim. Ya. Ini karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kita mencari sumber rezeki yang haram. Tidak mau kita bekerja di tempat yang menjatuhkan agama kita. Kita jaga itu. Walaupun mungkin ada orang subhanallah bekerja hari ini di tempat yang secara duniawi menjanjikan, tetapi dia takut karena itu adalah riba. Karena dia takut itu adalah salah satu perbuatan dosa besar. Maka dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan perbuatan pekerjaan itu. Maka ini adalah salah satu yang akan menguntungkan dia dari kiamat kelak. Karena dia takut kepada Allah, ini adalah hal yang dilarang oleh Allah, dia berhenti bekerja. Oleh karenanya habibillah, orang beriman itu di antara cirinya adalah wajiluna min azabillah. Mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'manuna min. Mereka tidak merasa aman. Ini bahaya kalau saya kerjakan ini, kalau saya tetap bekerja di sini dan menghasilkan uang dengan cara seperti ini, dengan cara menipu orang, saya khawatir bahwa Allah akan mencabut nyawa saya dalam keadaan saya berbuat seperti ini. Dia tinggalkan karena takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum aidan la yaktafuna bil qaul. Tidak cukup mereka mengatakan saya takut kepada Allah, bal bil qawli bal nahnu muslimun qad amilna a'malan salihatan fayataqina min adzabillah bal inna min sifatihim annahum la yarkanuna ila a'malihim innama hum mushfiquna min azabillah. Bukan hanya takut secara lisan, tetapi mereka tinggalkan perbuatan itu. Kemudian mereka wa kadzalika hum ila janibi tam'ihim fi rahmatillah. Kemudian ada harapan rahmat Allah. Mereka takut dari azab Allah, mereka tinggalkan perbuatan itu. Lalu kemudian mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daiman musfiquna min azabihi jalla wa ala. Fa yajma'una bainal khaufi wal raja. Inilah kesempurnaan hidup seorang mukmin itu. Dia mengumpulkan antara dua sisi. Yang pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah yang membuat dia berhati-hati di dalam kehidupan ini. Yang kedua, dia juga memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepadanya. Makanya mukmin itu harus hidup antara dua ini. Al-khauf artinya apa itu? Rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ar-raja artinya mengharap
ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau hanya satu sisi yang kita pegang, kita akan timpang. Kita akan timpang. Makanya kemarin kita sudah bahas bagaimana orang-orang al-khawarij di dalam menyikapi orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka kemarin? Orang-orang khawarij memandang pelaku dosa itu seperti apa? Pelaku dosa besar selain kesyirikan itu apa kata mereka? Masih ingat? Orang khawarij memandang pelaku dosa besar itu adalah kafir, dan di hari kiamat mereka kekal di dalam neraka. Itu cara pandang yang salah. Kenapa mereka memandang bahwa orang pelaku dosa besar itu kafir di dunia ini dan di akhir kiamat mereka di neraka? Karena hanya berpegang kepada ayat-ayat azab. Mereka lupa, ya, mereka lupa ada ayat-ayat rahmat. Ya. Di sini juga perbedaan, bahwa orang-orang al-murji'ah, orang-orang murji'ah, mereka mengatakan bahwa tidak pengaruh maksiat itu terhadap imanan. Ini mereka ini terlalu berpegang kepada ayat-ayat raja rahmat. Makanya mukmin yang sejati itu mukmin yang hidup dengan rasa takut kepada Allah, sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia juga punya harapan Allah, bila mana dia tersalah, bila mana dia jatuh kepada kesalahan, kepada maksiat, kepada dosa, dia segera kembali bertaubat kepada Allah, dan dia punya harapan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berputus asa. Tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa fil ayatil ukhra qala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, ya Rasulullah, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka beri, ya, sementara hati mereka ini takut, ya, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Aisyah? Apakah ayat ini turun kepada mereka yang minum khamar? Apakah orang-orang yang disebutkan di ayat ini adalah mereka yang mencuri? Tidak, ya binti Siddiq, kata Rasulullah. Walakinnahum alladzina yasumun. Tetapi mereka orang-orang yang selalu berpuasa, wa yusallun, dan selalu salat, wa yatasaddaqun, selalu bersedekah di jalan Allah, wa yakhafun alla yuqbala minhum, mereka khawatir kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang, ya, bersegera di dalam kebaikan. Jadi begini, setelah kita tahu bahwa misalnya kita menjadi orang-orang yang menjaga salat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya dalam kebaikan ini, maka apa? Maka jangan sampai kita merasa sudah aman. Jangan sampai kita sudah merasa pada titik sudah aman gitu. Oh, saya sudah sholat, sudah puasa, sudah ini, sudah berbuat baik dalam agama ini. Jangan sampai pada titik itu kita sudah merasa aman. Tapi mesti ada satu sikap di mana apa? Kita khawatir kalau amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Inilah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan ayat inilah Surah Al-Mu'minun ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau, mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah, hati mereka ini dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, annahum ila rabbihim raji'un. Habibati fillah. Maka oleh karenanya, ya, ketika sudah Allah berikan kepada kita rasa takut, kemudian kita bersemangat di dalam melakukan amal saleh, kemudian kita meninggalkan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Tapi tidak boleh kita berhenti pada titik itu. Kita mesti lebih waspada lagi, jangan sampai
amalan-amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibbatillah, maka dimasukkan ayat ini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam bab al-ujub. Karena nanti bisa jadi orang sudah merasa bahwa dia sudah banyak beribadah, kemudian banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amal saleh. Akhirnya dia memandang bahwa apa yang ia lakukan itu tidak ada pada orang yang dia lihat. Dia merasa dia lebih baik dari orang yang ia pandang yang tidak sampai seperti dia amal kebaikan. Maka hati-hati kita dengan ujub itu. Bisa jadi itu berlaku dalam setiap kita, bisa jadi potensi itu hadir ya. Karena banyaknya berbuat baik dalam Islam, membela agama Allah, membela sunnah Nabi ya, banyak sekali ya amal-amal yang dia lakukan di dunia ini. Tapi kemudian ketika orang lain tidak sampai pada apa yang telah ia kerjakan, memandang orang lain itu lebih buruk dari dia, atau memandang orang lain itu lebih hina dari dia, tidak sebaik dia dan seterusnya. Ini hati-hati. Ini akan bisa mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Makanya Syekh disebut oleh Abdullah ibn Mubarak bahwa tidak aku lihat orang yang paling buruk daripada orang-orang yang salat, ya, kata beliau, di antara orang-orang yang salat daripada orang-orang yang dalam dirinya ada ujub. Ternyata itu manusia yang paling buruk di antara orang-orang yang salat, ya, merasa bahwa dia adalah ya lebih baik dari orang yang lain, merasa dirinya. Ahibati fillah. Apa nanti contoh-contohnya? Nanti kita akan lihat beberapa perkara-perkara yang bisa mengundang ujub, bisa mengundang orang merasa dirinya lebih baik. Di antaranya apa yang disampaikan Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, annahu qala al-halaku fitnataini aw halaku fitnaini. Kebinasaan itu ada pada dua perkara. Yang pertama al-qanut, yang kedua al-ujub. Al-qanut itu orang yang berputus asa. Al-ujub kita lihat dari bagaimana penjelasannya bahwa orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang yang lain. Habibati fillah. Apa itu al-qanut? Al-ya'su min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu namanya orang al-qanut. Fa hunaka ba'dun nasi alladziina qad 'amilu a'malan sayyi'ah. Ada orang yang terjebak dalam dosa, dalam maksiat kepada Allah. Zannu, mereka mengira anna Allah Ta'ala la yaghfira lahum ba'da an ta'azamat dhunubuhum. Setelah dosa mereka menumpuk besar, tidak ada dosa yang tidak ada dosa jenis dosa kecuali dia kerjakan. Wa hakadha tafkirun khati'un. Ini pemikiran yang salah. Kalau ada orang yang terjatuh pada kubang dosa, seburuk apapun keadaan dia, sebanyak apapun dosa yang telah ia kerjakan, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mengampunkan dosanya bila mana dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la yanbaghi lil insani mahma balagat wa ta'azamat dhunubuhu aw yaqnut min rahmatillahi ta'ala. Tidak pantas bagi seorang, kata Syekh, di mana ketika dia melakukan dosa begitu banyak untuk berputus asa dari rahmat Allah. Wa kadzalika la yanbaghi lil akharin yahkumu alaihi bi annahu la yarhamuhullah. Orang yang melakukan dosa tidak boleh berputus asa kalau Allah tak mengampunkannya. Begitu juga kita memandang orang yang melakukan dosa, tak boleh kita katakan Allah tak akan merahmati dia. Ini kisah qatil mi'ah, mesti ingat. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Pertama dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Kata dia, tak ada pintu taubat bagi kamu. Kau sudah membunuh 99 orang. Tidak ada pintu taubat bagi kamu. Apa lagi bagi kamu? Sudah banyak jiwa yang melayang. Lalu disempurnakanlah menjadi 100. Ditunjukkanlah kepada seseorang agar bertanya kepada alim. Kata alim, ma yamna'uka minat taubah? Apa yang membuat kamu terhalangi untuk bertaubat kepada Allah? Tub ilallah, segera kamu bertaubat kepadanya. Lihat, lalu dia merasa bahwa dunia ini lapang. Apakah Allah mengampuni saya? Allah akan mengampuni kamu. Selama kamu bertaubat, Allah akan ampuni kamu. Maka ditunjukkan oleh beliau untuk pergi ke sebuah tempat
di tempat itu kamu akan lebih baik karena lingkungannya bagus. Bergegaslah dia untuk menuju tempat tersebut dalam rangka perbaikan diri, dalam rangka ingin bertobat kepada Allah. Sebelum sampai ke tempat itu telah adrakal maniyah, kematian telah tiba. Sehingga datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang malaikat azab mengatakan ini ke neraka, karena orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Malaikat rahmat, orang ini dalam perjalanan bertaubat kepada Allah, maka diukurlah kemana lebih dekatnya. Ternyata sudah mendekati tempat yang dia tuju untuk memperbaiki dirinya, maka Allah ampunkan. Ikhwafillah, ini luar biasa. Dalam Islam itu banyak orang yang memulai kehidupan ini dengan kelam, banyak dosa. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta. Artinya apa? Kalau dia mati masuk neraka, dosanya sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi? Allah berikan hidayah kepada orang di akhir hayatnya, lalu kemudian dia meninggal di atas hidayah itu. Bayangkan, ada orang di awal kehidupannya baik, tumbuh di keluarga yang baik, kemudian berteman dengan orang yang baik, taatnya luar biasa. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Artinya meninggal masuk surga, tapi dia mengerjakan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia meninggal di atas dosa itu. Maka oleh karenanya yang perlu bagi kita apa? Meminta kepada Allah agar Allah kokohkan kita di atas Islam. Kita katakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu yang kita minta. Siapa yang tahu perjalanan hidupnya? Enggak tahu, Pak. Di mana kita meninggal, jam berapa, apa yang kita kerjakan, tidak ada yang tahu. Tetapi yakinlah sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang al-hikmah, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Barang siapa yang tumbuh di atas sebuah kebaikan, ya, yang membiasakan kebaikan sejak kecil, insyaallah dia akan tumbuh di atas kebaikan itu. Wa man syaba alaihi mata alaihi. Barang siapa yang membiasakan hidupnya dengan amalan itu, insyaallah akan Allah cabut nyawanya ketika dia mengamalkan itu. Jelas? Masuk waktu kita dengarkan azan. Ya. Allahu akbar.
Baik, kita lanjutkan. Kita sebutkan kembali bahwa Ibnu Mas'ud berkata al-halaqu fitnataini atau fitnaini. Kebinasan itu ada pada dua perkara. Yang pertama apa tadi? Al-qanut, yaitu putus asa. Orang berputus asa itu adalah orang binasa. Yang kedua apa? Al-ujub, merasa dirinya lebih hebat, lebih berjasa, lebih baik dari orang lain. Ketika dia melihat dirinya tentang apa yang telah ia kerjakan di dalam berjuang terhadap Islam ini, terhadap dakwah ini, lalu dia merasa bahwa dia adalah lebih baik dari orang lain. Nah, di sini saya menyebutkan kama annahu la yanbaghi lil mar'i ay yusibahu al-'ujub bi 'amalihi. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang ujub dalam amal kita. Karena tadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika Aisyah bertanya, apakah mereka ini yang takut ini orang-orang yang minum khamar? Ya, orang yang takut ini orang-orang yang berjudi. Bukan, kata Nabi. Yang takut di dalam ayat ini adalah orang-orang yang telah berpuasa, yang telah sholat, yang telah bersedekah. Mereka khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan bahwa tidak pantas bagi seorang ayyusibahul ujub bi'amali. Tak boleh kita ujub terhadap amal perbuatan kita. Fa ya'taqid annahu adda ma 'alaihi min at-ta'ati wal a'mal as-salihah. Dia meyakini, merasa bahwa dia telah mengerjakan banyak ketaatan dan banyak amalan. Dia sudah merasa seperti itu. Bal 'alaihi ay'tabira nafsahu muqassiran. Tetaplah dia harus merasa bahwa dia ini masih banyak kekurangannya. Bukan merasa lebih banyak berbuat, lebih banyak berjuang, lebih banyak beramal, lebih banyak berkorban, tidak. Tapi dia tetap merasa bahwa dia orang yang paling sedikit melakukannya. Wa alla ya'man min adzabillah. Yang kedua, sepatutnya seorang mukmin merasa juga tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita sudah selamat dan aman dari azab Allah. Wal afdal ayajma' bainal khaslataini ma'an wa huma at-tama' fi rahmatillah wal khauf min adzabi. Namun yang paling afdal kita mengumpulkan dua hal ini, antara mengharap rahmat Allah dan yang kedua takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ay yakuna bainal khaufi war raja wala yarju faqat kama huwa alaihi halul murji'ah. Tidak cukup hanya berharap seperti mana orang-orang murji'ah, ya al-qailina bi anal a'mal la alaqata laha bil iman. Amal ini tidak ada hubungannya dengan iman, kata orang-orang murji'ah. Ya, bizamihim la yadurru mal imani ma'siyah. Mereka berkeyakinan tidak akan pengaruh maksiat yang ia kerjakan terhadap imannya. Enggak. Ya, orang murji'ah itu mau sholat, mau buat maksiat, berbuat maksiat. Karena bagi mereka maksiat itu tidak ngaruh terhadap iman. Kama annahu la yanbaghi lil mar'i ay yaqnut bi rahmatillah bisababi dzunubi. Ya, kalau kita sudah punya harapan kepada Allah, tak boleh kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan bayaqtakid annahu qad halak, merasa dirinya sudah binasa dirinya sudah hancur, sudah merasa dirinya sudah tidak ada lagi harapan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kama huwa halul khawarij, seperti mana orang khawarij mengatakan inna man fa'ala kabiratan min kaba'iriz dzunub, yang mengerjakan satu perbuatan dosa faqad kharaja minal Islam. Ini keyakinan orang khawarij seperti itu. Maka dia meyakini kalau dia melakukan dosa, dia keluar dari Islam. Oleh karenanya ikhwafillah, fa'alal insani ay yatajannab hadain al-madhhabain al-fasidain.
Maka itu seorang mukmin harus menjauhkan, ya, pertama kelompok orang-orang Murji'ah, yang kedua kelompok orang-orang Khawarij. Ya, wa dzalika bi an yasir ala ma sar alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Hendaklah dia berjalan di atas jalannya para ahlus sunnah wal jamaah. Al-jam'u bainal khaufi war raja, mengumpulkan antara rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepadanya. Fahum yakhafuna min dzunubihim wa yarjuna rahmatullah. Makanya kalau kita ada rasa takut, kita tidak mau berbuat maksiat. Kalaupun toh kita ada melakukan kesalahan, maka segera bertaubat. Rahmat Allah maha luas. Ya. Oleh karena ikhwafillah, wa tariqatu ahli sunnah wal jamaah hiya tariqatul rusul. Cara dan jalan ahli sunnah itu dah jalannya para anbiya dan para rasul. Mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan mereka senantiasa mengharap, ya, ampunan, rahmat dan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini sebab di mana orang bisa ujub. An Abi Bakrah, ya, radhiyallahu taala anhu, an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan dzukira inda Nabi fa athna alaihi rajulun khaira. Seseorang dipuji di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu memujinya atau orang lain memujinya. Ada seseorang dipuji di hadapan Nabi SAW, ada orang lain yang mengatakan Masya Allah baik, dipujinya pun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan kepada yang memuji itu, waihak, celakalah kamu. Qata'ta 'unuqa sahibik, engkau telah memenggal leher saudara, sahabat. Bayangkan, memuji orang itu sama seperti memenggal lehernya. Bayangkan. Raddahu miraran, Nabi mengulangnya beberapa kali. Qal thumma qal, lalu Nabi berkata, in kana ahadukum madian la muhala, kalaupun kalian harus memuji, kata Nabi, falyaqul, ini cara memuji orang di dalam Islam. Ya, apa? Ahsibu kada wa kada. Saya kira dia itu begini. Sebutkan kebaikannya tapi menggunakan kata ahsibu. Saya sangka, kalau saya kira dia itu begini. Wa in kana yara annahu kadzalik, kalau benar apa yang diucapkan itu ada pada saudaranya, katakan hasibuhu, Allah hasibuhu. Dia Allah yang maha mengetahuinya. Wala uzaki 'ala Allah ahada, aku tidak mensucikan, memuji orang melebihi, ya, di atas Allah Azza wa Jalla. Nah, artinya bahwa kita pulangkan kebaikan itu kepada Allah. Apa yang ia lakukan itu harus kita ikat. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Wala uzaki 'ala Allah ahadan. Kalau kita ingin memuji seseorang, dulukan kalimat ini. Wala uzaki 'ala Allah ahadan. Ya, katakan kalimat itu, baru kita sebutkan kebaikannya. Mari kita lihat penjelasannya. Wa hadzal hadis anna min asbabil ujub al-madah. Di antara sebab datangnya ujub itu adalah pujian. Dipuji. Ya. Hinama yamdah insanan syakhsan akhar fi wajhi. Ketika orang lain memuji dia di hadapannya, ya, fa inna hadha min sya'nihi ay yaj'al mamduh yata'azam fi nafsi wa ya'jab bi amali. Maka enggak boleh kita sering-sering memuji orang depan dia. Kenapa? Karena itu akan membuat dirinya merasa kalau kita dipuji orang, apa perasaan kita? Merasa hebat, merasa sombong. Ya, merasa datanglah nanti ujub nanti. Walihada yukrah dzalik. Tidak disukai, makruh kita memuji orang di depan dia. Wa amma tsana 'ala asy-syakhsi fi hali ghiyabihi wa yadkhul fi bab adh-dzikr al-hasan. Adapun menyebut kebaikan orang di belakang dia itu termasuk menyebut kebaikan dia. Ya. Bi khilafi ma idza kana syakhs mawjudan fa hadha la yajuz. Sebaiknya kalau memuji orang itu bukan di depan dia, tetapi kalau menyebutkan kebaikan orang sebaiknya di belakang dia. Ya kan? Ini menjadi senjata pula sama orang. Kalau memuji depan dia kan ada
Ada udang di balik bawang, ada ingin maksud tertentu gitu kan. Menguji orang ini supaya dia diperhatikan, supaya dia mendapatkan maslahat ini dan itu. Nah, tapi itu bukan orang yang sesungguhnya. Bukan mukmin yang baik. Wa hadza la yajuz. Memuji orang di depan orang langsung itu tidaklah dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Yang dianjurkan memuji dia di belakang dia, artinya tidak di depan dia, tidak di hadapannya. Li'annahu yakunu sababan li'ijabil mar'i bi nafsi. Karena pujian itu bisa membuat saudara kita ujub. Berarti kita membantu dia untuk ujub, jangan. Lidzalika ulihada ankara sallallahu alaihi wasallam ala hadzal rajul. Oleh itulah Nabi mengingkari perbuatan itu. Apa katanya? Waihak, celaka kamu. Laqad qata'ta unuqa sahibik. Engkau potong leher saudaramu itu. Bayangkan. Itu bahasa Nabi kepada yang memuji. Ya. Waihak qata'ta unuqa sahibik ahlaqtahu bihabbi madhika iyah. Engkau binasakan dia dengan pujianmu kepadanya. Walaqad kana sallallahu yakrah, Nabi itu memakruhkan, tidak menyukai mithla hadzal suluk. Adakah terjadi di zaman Nabi? Ada. Adakah Nabi dipuji oleh para sahabat? Iya. Tapi Nabi mengingkari. Apa kata para sahabat? Ya, anta sayyiduna, wahai Rasul, engkau adalah pemimpin kami, engkaulah sayyid kami. Qala as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan as-sayyid itu siapa? Allah, bukan saya. Nabi saja mengingkari, karena perbuatan itu bisa membuat orang lupa atas dirinya, bisa membuat orang dengan kalimat itu bisa merasa orang yang ujub atas amal-amal dia. Ya, maka tidak dianjurkan untuk memuji orang di depannya. Jadi kalau ingin menyebut si fulan itu di belakangnya silahkan. Ya. Qalu afdaluna fadla, engkau orang yang paling mulia di antara kami. Wa a'dhamuna tawla, orang yang paling berkedudukan di atas kami. Pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kata Rasul, qulu biqaulikum. Ya, katakanlah seperti biasa saja ucapan kalian. Ya, au ba'dha qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Inilah, jangan kalian mengundang syaitan, ya, membawa syaitan dalam ucapan kalian sehingga membuat orang ya ujub. Karena ujub itu adalah kebinasaan, kehancuran, ya, bahkan menggugurkan amal-amal kita. Baik. Walihada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyumdah bi hudurihi aw fi wajhihi fa kaifa man huwa dunahu. Ya, Nabi melarang untuk memujinya. Baik. Fal insanu dhaif. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini lemah. Mudah sekali kita ini ya tergelincirnya. Li'annahu idza ma mudhiha fi wajhi kana dzalika sababan lidukhul al-'ujub fi nafsi. Bisa jadi kalimat yang kita sampaikan itu membuat dia ujub, ya, terhadap dirinya, sebab bitali in akas zalika ala amali. Sudah, kalau dia sedang ujub ada dirinya, nanti itu akan berimbas pada amalnya. Karena amal-amal nanti akan dibanggakan, ya, merasa telah banyak berbuat. Wa hali hadza jaa fil hadis. Ini amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhsiya fi wujuhil madda'in turab. Kalau ada orang memuji depan kita, maka lemparkan pasir ke mukanya. Kenapa enggak pantas kau puji saya? Wa ghalib, ya, may yaf'al dzalika al-munafiqun al-mutakalliqun. Yang paling banyak melakukan itu adalah orang-orang munafik. Ya, Allah ceritakan perkataan orang munafik. Idza ja'akal munafiqun, bila mana orang munafik datang kepada kamu Muhammad, apa kata mereka? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau depan orang munafik, bertemu orang munafik dengan Muhammad, ya, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Bayangkan. Ya. Tsumma qala jalla wa ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ya, Allah lebih tahu bahwa dia itu adalah sesungguhnya bahwa kamu itu adalah utusannya. Allah lebih tahu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Maka
nggak pantas kita ya, selalu memuji orang, selalu mengatakan kebaikan orang di depan dia. Nah itu bisa membuat dia ujub atas diri dan amal perbuatannya. Ittakhadhu aymanahum junnah. Orang munafik selain dia suka memuji di depan orang, yang kedua orang munafik itu suka bersumpah dan jadikan sumpah itu sebagai tameng untuk berlindung. Sumpah itu kan bukan hal yang biasa dalam Islam. Sumpah itu syariat dan dia adalah ibadah. Orang munafik menjadikan sumpahnya sebagai tameng untuk meyakinkan orang kalau apa yang diucapkan itu benar. Naam. Yakni sutrah fasuddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Tapi perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka itu menghalangi orang di dalam berbuat baik. Nah, mereka ini orang-orang yang Masya Allah, kalau kita baca kisah orang munafik, mereka yang mundur dari perang Uhud itu, mereka yang sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka setiap hari hadir dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum Nabi berkhutbah, dia dulu mengingatkan orang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan dikira mereka ini orang-orang yang jauh dari masjid, jauh-jauh dari majelis ilmu. Dah. Bahkan justru mereka orang yang dekat dengan Nabi SAW duduknya. Bahkan tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka di zaman itu dekat dengan Nabi SAW. Tapi ucapan mereka tidak sesuai dengan perbuatan. Ketika mereka diperintahkan untuk keluar dari Madinah menuju Uhud, ya, maka mereka sebelum sampai ke Uhud di Qasr al-Mustarah, di saat itu mereka mundur 300 orang. Ketika mereka tahu bahwa orang-orang Islam, orang-orang beriman kalah dalam peperangan Uhud, mereka katakan, itulah kalau kalian ikuti kisah kami atau kalian ikuti perkataan kami, kalian tidak akan kalah dan hina. Bayangkan, itu orang munafik. Tapi sebelum Nabi memutuskan harus keluar ke Uhud, dia mengatakan perintah Allah dan Rasulnya di atas seluruh perintah. Kata mereka begitu. Ya. Kalimatnya indah, tapi tidak dibuktikan oleh perbuatan mereka. Nah, oleh karenanya orang-orang munafikin selalu yatamallaqun. Yatamallaq itu mencari perhatian. Makanya orang yang memuji depan orang itu biasanya mencari perhatian. Tak boleh kita memuji orang di depan dia. Fayambaghi al-hadar minhum wa adam as-sama' lahu fi at-tamadi bi hadha as-suluk al-manhi anhu hadha min janib. Hamdulillah. Nah, itu tadi kalau memuji orang di depan dia, maka Nabi katakan lemparkan pasir ke mukanya. Baik. Wa min janib akhar fa innahu hinama yamda insanan akhar fa innahu yakunu qad zakahu 'ala Allah taala. Kalau kita menyebut kebaikan orang di belakang dia, kita katakan la uzakki 'ala Allahi ahada wallahu hasibuhu. Kau tidak mengatakan melebihi dari apa yang Allah ketahui atas dirinya. Kita tidak boleh mengatakan saya lebih tahu, saya tahu. Allah yang lebih tahu tentang dia. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lam min halihi ma la ya'lamu ahad. Allah yang lebih tahu dengan kondisi orang itu daripada orang lain. Kita tidak tahu. Makanya ketika kita dipuji oleh orang lain, apa kita katakan? Ya. Kita dikatakan orang begini kata orang lain, kita katakan begini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li mimma la ya'lamun. Itu doa ketika kita dipuji orang, ketika kita disanjung orang, dikatakan kita begini oleh orang. Apa kata kita? Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang dia persangkakan, dan ampunkan dosaku dari apa yang ia tidak ketahui. Ya kan, dia tidak tahu dengan apa yang berdiri kita. Ya. Yang tahu sama dia hanya yang nampak. Kita tidak tahu dengan dosa-dosa sir. Kita tidak tahu dengan hati kita. Dia ada orang yang tahu, Allah yang tahu. Maka kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita lebih baik dari persangkaan dia, dan kita minta ampun dari dosa yang dia tidak tahu. Oleh karenanya ikhwafillah, kita ini lemah. Tidak boleh kita membuka pintu ujub itu. Baik, ahibati fillah. Lalu kemudian ففي حال مدحنا للشخص نكون قد زكيناه على الله
Fa idza kana la muhala min al-madh wa tsana fa yanbaghi an yakuna dzalika fi ghaibati. Andai pun kita harus memuji orang, ya, harus pun kita memuji orang karena kebaikannya, karena kesalehannya, karena perjuangannya, maka usahakan jangan di depan dia. Puji dia di belakangnya. Artinya dia tidak tahu kalau kita memujinya. Fa yuqal ahsibu kadza. Saya kira fulan itu begini. Ya. Wallah hasibuhu, tetapi Allah lah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Kita sebutkanlah, saya sebagai sahabatnya, bahwa saya katakan ahsibuhu, sekira bahwa fulan itu begini. Tetapi Allah lah yang lebih tahu dengan keadaannya. Ini yang harus kita lakukan. Kita katakan kepada seseorang. Makanya Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian tazkiyah diri kalian. Walhasil, sebagai kesimpulan apa? Annal mafhuma min hadis hadis. Adapun pemahaman yang dimaksud dari hadis ini apa? An-nahyu anil ifrati fi madhil akharin. Jangan kita berlebih-lebihan memuji orang lain. Jangan kita berlebih-lebihan memuji orang lain. Ya, tersanjung, terangkat, ya kan? Kemudian akhirnya merasa dirinya hebat dan bahkan nanti merasa amalnya lebih hebat dari amal orang lain. Li'annahu la yu'man 'alaihim min dukhulil hujub ila nufusihim. Karena tidak aman, ya, dalam diri mereka bisa jadi masuk nanti ujub itu. Wa'tiqaduhum bi annahum yastahiquna dzalik. Akhirnya mereka mengira memang pantas kita untuk dipuji. Itu kan bahaya. Ya, kita ini yang berhak untuk dipuji. Ujungnya nanti seperti itu, waliyadzubillah. Mimma yuaddi ila tadyi'ihi wal amal. Inilah yang akan menyebabkan hilangnya amal-amal mereka nanti. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adam iqbalihim ala ta'ati ittikalan ala ma wasafu. Akhirnya mereka tak mau lagi beramal karena sudah merasa banyak beramal. Ini dah masuk dosa-dosa. Maka Allah ini kita berkabair ini luar biasa. Kesombongan, kemudian ujub, itu di antara dosa-dosa yang mesti kita hindari dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kemudian pertolongan untuk menjaga diri kita dari sifat-sifat buruk ini, yang dari kesombongan atas diri kita. Kesombongan tidak menolak kebenaran atau merendahkan orang lain, karena ukuran kita bukan penampilan, bukan bentuk rupa, tapi yang diukur adalah hati dan amalan kita. Kemudian bila mana kita sudah berusaha berjuang berbuat menolong agama Allah ini, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Jangan kita merasa sudah banyak berbuat atau orang yang paling banyak berkorban dan sebagainya, karena itu bisa menjadi binasa dan akan menghilangkan seluruh kebaikannya. Allah Ta'ala, demikiannya pembahasan kita pada malam ini, dan barangkali ini adalah pembahasan terakhir menjelang Ramadan kita. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada bulan Syawal, ya, setelah bulan Ramadan nanti. Yang tentu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah sampaikan usia kita di dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keagungan, kemuliaan, ampunan, pahala yang berlipat-lipat. Allah jadikan pintu surga dibuka Allah Azza wa Jalla, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dan dimudahkan hati kita untuk melakukan amal saleh. Yang kedua, dari sekarang kita rancang diri kita, bukan rancang untuk urusan dunia, tapi rancang dirinya program-program yang akan dia kerjakan nanti di bulan suci Ramadan. Rancang apa target-target, apa amal-amal saleh yang akan dia kerjakan. Ya, mulai dari sekarang sudah mulai kita berpikir untuk itu. Karena dalam hitungan hari Ramadan tiba. Bekal kita untuk menujunya adalah salah satunya adalah ilmu, iman yang akan menggerakkan hati kita. Jangan sampai Ramadan tiba hati kita masih gersang. Jangan sampai Ramadan sudah hadir di tengah kita tapi hati kita masih jauh dari semangat dalam beramal. Alhamdulillah. Kita hadir secara zahir dan batin, secara fisik, secara hati kita memang berada di bulan yang mulia. Kita tahu itu, jangan kita sia-siakan. Kita tahu dan kita sadar, jangan kita buang waktu-waktu yang mulia itu untuk sesuatu yang sia-sia. Oleh karenanya, ahibati fillah, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla
Allah berikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita disampaikan kepada bulan yang mulia itu, kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla di dalam mengerjakan amal saleh. Akhirnya ya kita nanti mendapatkan ya malam yang dihadiahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemuliaan 1000 malam, 1000 bulan. Satu malam ibadah yang kita kerjakan di malam itu senilai dengan 1000 bulan di sisinya. Inilah puncak ya kebahagiaan, kita mendapatkan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang mengamalkan amal di malam itu. Nah, tentunya ahibati fillah, sebuah proses ibadah tidak akan mungkin kita capai kecuali dengan persiapan hati dan roh yang baik. Tidak akan mungkin kita akan maksimal kecuali dengan persiapan-persiapan diri yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan tiba kemudian keluar dari Ramadan dosa-dosanya tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi perasaannya hanya ya seperti biasa saja. Nah, tidak akan mungkin orang akan bersungguh-sungguh ya maka dengan Ramadan dia akan membuang waktunya. Makanya orang yang tahu dengan keutamaan puasa, dia tidak akan sibuk dengan makanan-makanan yang berbagai jenis makan ketika berbuka. Dia tidak akan sibuk dengan berbagai macam jenis minuman yang harus diminum di saat berbuka. Tidak, bukan itu fokusnya. Dia tidak akan sibuk ya di restoran mana dia akan berbuka. Dia tidak akan sibuk ya sama teman mana dia akan buka bersama. Tapi dia akan menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang sangat Allah suka dan cintai. Maka dari sekarang perhatikan, buat rencana-rencana apa yang saya lakukan. Misalnya Al-Quran sekian juz saya akan hafal, saya akan khatamkan. Kemudian saya akan melakukan ini dan ini sesuai dengan kemampuan kita. Buat perencanaan-perencanaan itu. Sehingga apa? Kalaupun tidak tercapai keseluruhannya, maka ya insya Allah kita sudah mendapatkan niat insya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala atas niat itu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan ahibati fillah. Dan segala hal yang kita butuhkan di hari lebaran, maka kalau bisa dari sekarang kita persiapkan, ya kita rancang agar tidak mengganggu nanti di hari-hari yang mulia. Wabil khusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu, di saat-saat kita i'tikaf, di saat-saat kita ya mengintai malam-malam mulia itu. Di hari itu pula lah orang sibuk ke pasar. Jangan. Orang yang tahu dengan nilai Ramadan, dia tidak akan mengharamkan dirinya dari kebaikan itu. Makanya Nabi mengatakan, man hurrima khaira faqad hurrim. Yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan sungguh telah diharamkan dari kebaikan. Artinya bulan yang Allah sediakan untuk mendapatkan ampunan, tidak dapat ampunan. Bulan yang Allah sediakan untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, tapi tidak mendapatkan. Bulan yang Allah hadiahkan satu malam ibadahnya senilai 1000 bulan, tapi dia tidak dapat. Berarti memang dia mengharamkan dirinya atas kebaikan itu. Maka ini sebuah ya hal yang sangat merugi bagi seseorang. Agar kita tidak merugi di hari itu, maka rancang dirinya, minta pertolongan kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah bimbing kita di dalam bulan yang mulia itu. Bulan khusus di 10 terakhir. Jangan buat lebih kain bolak-balik ke Pekanbaru, ya kan? Mencari ini, cari itu. Habis waktu malam tidak bisa lagi qiyam. Nah, kalau bisa sudah beli hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan di hari raya, sudah persiapkan dari sekarang. Jangan kita menjual hari-hari yang mulia itu dengan harga yang murah, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Jangan sampai 10 terakhir itu kita ganggu dalam urusan dunia kita. Tidak cukupkah kita 11 bulan mondar-mandir, ya, hilir mudik dalam urusan dunia kita? Tak bisakah kita 10 hari itu kita stop dalam artian bahwa kita maksimalkan, ya, seperti ini dilakukan Nabi SAW. Seperti apa? Ya, di antara sunnahnya yang sempurna adalah i'tikaf. Memutuskan hubungan dirinya di luar masjid. Ya kan? 11 bulan. Ya.
11 bulan hilir mudik siang malam, ya kan, urusan dunia. Tidak bisakah kita 10 hari itu untuk bisa menahan diri kita, ya, untuk tidak banyak berinteraksi di luar, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa, ya maka subhanallah ini lebih baik. Ya. Transaksi-transaksi, ya, yang namanya kehidupan dunia itu tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, alhamdulillah, jadikan kita memohon Allah SWT agar Allah bantu kita. Yang mendapatkan itu adalah orang yang bahagia, tapi orang yang berada di hari-hari itu tapi dia tidak merasa hari bahagia, hari yang harus diperhatikan, maka dia akan merugi. Makanya Nabi mengatakan raghima an fi rajul inadiyah. Siapa adraka Ramadan, kemudian dia bertemu dengan Ramadan, ya, kemudian Ramadan pergi berlalu, dosa tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau di bulan Ramadan kita tidak rajin ibadah, maka di luar Ramadan pasti tidak rajin lagi. Kalau di bulan Ramadan dia tidak bisa khatam Al-Quran, maka kita, ya, yakin di luar Ramadan akan tidak bisa khatam lagi. Kalau di luar Ramadan dia tidak bisa qiyam, maka di luar Ramadan akan lebih berat lagi. Di bulan Ramadan dia tidak banyak ibadah, maka di luar Ramadan akan lebih berat lagi untuk memperbanyak ibadah. Hati kita di bulan itu Allah jadikan, ya, sangat mudah untuk berbuat baik, apalagi di dalam memberi. Karena bulan itu Allah jadikan, ya subhanallah, hati kita ini terikat kuat dengan kebaikan amal saleh itu. Oleh itu khafillah, bukan sekadar fisik yang bertemu dengan Ramadan, kita berharap ruh kita, jiwa kita juga hadir di bulan yang mulia itu. Betapa banyak orang bertemu Ramadan setiap tahun, berulang Ramadan, tapi tidak punya energi untuk bisa beramal, berbuat lebih banyak di bulan itu. Wallahu ta'ala alim shawab. Sekali lagi doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan kita orang yang bertemu dengan Ramadan dan kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberi taufik di dalam melakukan amal saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara